Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bitulumihi fi wa fikum fidarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun utono masalah atau pertanyaan. Idza qila nalika ditakokaken laka marang sira. Jika Anda ditanya, nah tadi kan yang membawa syariat hanya Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kalau kayak gitu berarti wakam iku ono piro sih minal anbiya sing para nabi. Nah kalau itu nabi ada berapa? Apanya itu tok? Ketika ditanya nabi ada berapa? Fal jawabu mongko te jawabe iku mi'atu alfin ana 100.000 wa arbaatun lan papat wa isruna lan 20 apane alfa nabiyin ewune nabi. Ada 124.000 nabi. Banyak ya. Karena tidak semua nabi menjadi rasul. Dengan kata lain berarti nanti kalau rasul itu mesti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Nanti bisa jadi mungkin ya sekarang mungkin wali belum tentu ulama. Karena ulama sing bener-bener ulama akhirah ya. Itu mesti wali. Ya, bisa jadi kita menemukan seorang yang wali, orang biasa-biasa saja, itu bisa jadi. Tinggal lebih banyak jumlahnya. Begitu juga dengan nabi, jauh lebih banyak daripada jumlah rasul. 124.000. Nah ini kalau kita wajib mengetahui semua, berat. Maka dah kita cukup percaya, cukup iman dengan jumlahnya saja. Tidak wajib mengetahui secara rinci siapa-siapa. Nah, seandainya kita mengetahui secara rinci sebagian besar dari mereka, ya boleh. Tapi itu bukan kewajiban. Yang wajib saja kita mengetahui nabi dan rasul yang 25, apal semua. Apal kalau bisa sampai mukjizate umate sebagainya. Enggak aja masih kesulitan ya. Jumlah. Nah, terus ditanya, kalau nabi sebanyak itu rasulnya berapa? Masalah itu nuteono masalah atau pitakonan. Ada pertanyaan. Idza qila nalika ditakokaken laka marang sira. Jika Anda ditanya nanti, la wakam iku ana pira? Kanu iku ana sapa kabeh ya 124 minal anbiya sing para nabi. Iku al mursalina kang dadi rasul. Lah kalau Nabi ada 124.000, berapa yang menjadi Rasul? Misal ditanya kayak gitu. Fal jawabu mongko te jawabane iku salah sumiatin 300 wa salah satangasaro lan 13 apane mursalan kang den utus atau kang dadi Rasul. Rasul hanya jumlah 313. Banyak kan untuk aliran kita sejumlah ahli badar atau pasukan badar. Ini kemudian ahli klinik mengotak-atik sehingga ketika klinik ada yang ya wiridan semeno ada segitu sebagainya. Tapi ya itu hanya sebagai sarana dan usaha. Gitu ya.
313 rasul. Alias dari 124.000 nabi yang diangkat menjadi rasul, dipilih menjadi rasul, ini 313. Ya. Ya. Masalah itu nutena masalah suci. Idza kila nalika ditakokaken. Dan juga berkaitan dengan 313 itu juga ada yang mengatakan bahwa ada sesuai riwayat menyatakan bahwa 313 ini sesuai dengan jumlah tentarane Tolut ya, ketika mengalahkan Jalut. Ya, mendapat kemenangan juga itu 13. Tapi memang mereka yang serius-serius ya. Masalah itu masalah suci atau pertanyaan. Idza qila nalika ditakokaken laka marang sira. Apabila ditanya. Ya. Wa asma'uhum utawi nama-namane para rasul. Rasul yang 13. Wa ngadaduhum lan jumlahe para rasul. Alias hafal nama-nama rasul yang 313 dan juga ya, hafal ya, jumlahnya iku sartul imani dadi syarat iman amla utawa ora. Kita ngerti nama-nama 303 nama dan kita mengetahui nama-nama dan jumlah yang 313 itu menjadi syarat iman atau tidak? Seandainya ditanya kayak gitu, fal jawabu mongko utawi jawabane iku laisa ora ono. Ngindana menurut pendapat kita khususnya Usngariyin ya, Sunni ora ana iku sartul imani dadi syarat iman. Jadi mengetahui jumlah dan nama mereka 313 atau mengetahui nama dan hafal semua dari 300 si A si B si B ini bukan menjadi syarat keimanan. Yang menjadi syarat kita percaya sejumlah 313 rasul. Tok cukup. Alasane liqaulihi krana ngendikane Allah ta'ala kang maha luhur Allah minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik minhum sebagian sanggeng para rasul man ana rasul qasasna kang wis nyeritakaken ingsun Allah ngalaika ing atase sira nabi. Sebagian sudah dikisahkan, diceritakan nama-namanya. Wa minhum lan sebagian saking rasul man ana rasul lam naqsus kang ora nyeritakaken sapa ingsun Allah ngalaika ing atase sira nabi. Sebagian tidak kami jelaskan kepada kamu dan tidak kami sebut nama-nama mereka. Meskipun sebenarnya Allah ya tahu secara sempurna siapa-siapa mereka. Nah, dengan adanya
tidak dijelaskan oleh Allah ini menetapkan bahwa jumlah para rasul yang 313 ini tidak wajib ya untuk kita ketahui nama-nama mereka dan kayak apa saja. Ini ya. Ini. Sehingga nanti ketika rasul yang jumlahnya hanya 313 kita tidak wajib mengetahui nama-nama. Terus kemudian umatnya siapa sebenarnya, lebih-lebih terhadap para nabi yang jumlahnya jauh lebih besar, lebih tidak wajib secara penanya. Ya. Tapi kita meskipun kayak gitu kita tidak wajib mengetahui secara detail, tapi kita wajib ya, iman dan wajib mempercayai ya, dengan keberadaan mereka. Ya, yang secara nanti wajib mengetahui secara detail di antara rasul yang 313 ini ada sejumlah 25. Yang mana 25 itu dijelaskan dalam Al-Qur'an nanti. Siapa di antaranya? Mereka yang 25 ya, nabi kita ya, Adam, Nuh, Idris, Hud, Soleh, Yasa, Dzulkifli, Ilyas, Yunus, Ayub, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lot, Dawud, Sulaiman, Su'aib, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa. Ini kalau bisa kita mengetahui secara detail. Kita wajib iman dengan keberadaan mereka yang 25 secara detail ya. Sehingga ketika ada yang ketika kita mendengar ada orang yang tidak mengakui kerasulan dari salah satu rasul 25 yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an itu tadi ya, namanya, maka kita tidak ikut tergiur untuk tidak mempercayai. Nanti ya. Di 25 ya, kalau memang terpaksa rapal ya kita usahain. Wis ya. Lanjut. Mas'alatun utawi iki ana masalah swiji atau pertanyaan lagi. Idza kila nalika ditakokaken laka marang sira. Wa kaifalan iku kepiye? Tu'minu iman sira bil yaumi kelan dina al akhir ka akhir. Jika Anda ditanya, loh, sampean kan orang ilmiah ya, masa percaya dengan adanya hari akhir. Bagaimana Anda percaya dengan hari akhir? Padahal itu hal yang belum terlihat. Misal, kira-kira piye kowe? Fal jawabu mongko utawi jawabane iku innallaha sak temene Allah ta'ala kang maha luhur Allah iku yumitu mateni sapa Allah al khalaiqa ing pira-pira makhluk kuluhum ya sekabehane makhluk ilaman kejaba makhluk kana kang ana sapa man kufil jannati dalem surga wan nari lan neraka. Ya. Nah, dengan bagaimana ya? Ya paling tidak nanti ya jadi semua makhluk ya mesti akan akhir. Ya sekarang ini aja, mungkin secara rasional sekarang kira-kira seandainya hari ini atau waktu ini kok tidak ada penghujungnya, tidak ada akhirnya, berarti akan kayak gini terus.
Nah, kenyataannya setiap hari ini siang ada akhirnya, masuk malam, malam ada akhirnya lagi, putar terus kayak gitu. Nah terus apa kehidupan itu kayak gitu, nanti setelah kita mati akhirat setelah akhir ada kehidupan lagi. Yang penting kita berujung sampai akhirat. Setelah itu di luar batas kemampuan nalar akal manusia, sehingga tidak dibebankan untuk kita kewajiban. Tapi yang jelas hidup kita ini ada akhirnya, dan kita sudah membuktikan juga ya, orang-orang yang sebelum kita sudah ada yang banyak sekali sudah mati dan menunjukkan itu akhir. Atau mereka akan hidup kembali atau tidak, kita memang belum membuktikan itu ya. Tapi dengan adanya informasi yang disampaikan oleh Allah berarti ada. Karena ketika mereka mati kemudian tidak dihidupkan untuk dimintai pertanggungjawaban, kira-kira coba nanti bayangkan bagaimana seorang yang melakukan perdagangan di pasar, akhir pasar tutup sore, terus pulang ke rumah, dia tidak pernah memperhitungkan untung dan ruginya. Yang penting sudahlah, berdagang tadi sudah, urusan tadi, besok untuk besok. Kira-kira masuk akal enggak? Nah, ya. Jika berdagang kayak gitu, maka nanti akan seneng mereka berdagang sing sakarepe dhewek. Hasilnya podo. Pokoknya nanti dia jualan asal jualan, akhirnya sama dengan yang serius. Nah, ini nanti akal dia menerima. Maka ketika kita melakukan suatu perbuatan di dunia ini, tentunya hasil yang akan kita peroleh nantinya juga tidak akan sama. Seperti paling tidak seperti pedagang. Kembali, seorang tukang parkir tidak mungkin akan sama-sama tukang parkir, hasilnya sama, itu tidak mungkin. Yang mereka serius, tenanan, dan banyak yang memarkir banyak kendaraan, tentunya hasilnya akan dihitung-hitung nanti setelah selesai pekerjaannya, hasilnya tentunya akan lebih banyak. Dan tukang parkir yang teko ke tempat parkir, duduk tok wis jarno parkir kono ra kono, ya memberikan ucapan terima kasih atau tidak skarpe, pulang hasilnya kok sama dengan yang serius, yang banyak memarkir. Ya ini rasional atau akal kita tidak akan menerima. Nah, maka tentunya kehidupan kita pun akan kayak gitu. Sekolah sing sregep karo sing ora sregep, sing belajar kalau ndak belajar sama nilainya A+ kabeh. Wah, iki pertanyaan iki. Gurunya atau dosennya beres apa ora? Nah, itu terjadi kedoliman nanti, dan itu tidak mungkin karena Tuhan mengharamkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan kedoliman. Maka tentu nanti ada akhir perhitungan, maka perlu adanya akhirat, paling tidak secara akal ya. Samping ada Tuhan beri informasi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa akan mati ya, nanti. Ya, menicipi mati, berarti mati ora suwe, bar mati wis urip meneh kan gitu. Ada ajal sebagainya ya, sampai wa makan linamsin antamu ta ila bidnillah ya. Kita bamu ajalah, tidak ada seorang nyawa yang ya pasti akan mati, semuanya dengan izin Allah, dan itu sudah menjadi ketentuan yang atau kitaban muajjalah ya. Jadi ketentuan Tuhan ya, yang sudah di batas-batas untuk kita semua sebagainya. Maka kita pun akan mati, dan kita pun nanti akan diperhitungkan hasil pekerjaan kita selama hidup di dunia ini, min dan plusnya, dan tidak ya. Sebabnya kalau tidak, dan nanti yang ini di neraka atau yang ini yang tidak, ini nanti tidak ada standar ya. Nah, kemudian syariat yang diberikan Allah melalui para rasul untuk diajar kepada manusia, ini sebagai pedoman, panduan cara benaknya. Itu panduan, sehingga nanti jelas panduan itulah yang akan, oh ini apik sesuai panduan, oh ini sesuai panduan, ini jelek, ya udah cara benaknya. Tanpa adanya kitab yang diturunkan Tuhan, maka sulit, atau panduan itu tidak bisa dikita kita nanti
kita tidak bisa untuk menjadikan suatu tolak ukur. Kalau salah pernah saya sampaikan bahwa sekarang ya, hasil-hasil produk saja sudah punya buku panduan masing-masing. Ya, kemudian nanti awet dan tidaknya itu tergantung pemilik, tapi yang jelas pabrik ini sudah memberikan kitaban muajjalah. Produk Anda ini secara buku panduan hanya bertahan berapa tahun dan sebagainya. Ya. Wa yuhyi lan nguripi sapa Allah hum ing al khalaik. Wa yuhyi nguripi pangilnya ono nguripi gitu aja. Hum ing khalaik sapa Allahu taala Allah taala. Wayah suruh lan bakal ngumpulaken sapa Allah hum ing khalaik. Wa yuhasibu lan bakal menghisab atau memperhitungkan sapa Allah hum ing khalaik. Perhitungkan. Ya. Perhitungan kita Tuhan sendiri menghitung, enggak, termasuk kita juga boleh menghitung. Waqafa bina hasibin. Kita juga bisa menghitung sendiri karena catatan-catatan Tuhan itu sangat jelas. Dan sebenarnya ketika kita sekolah, kita kuliah ini juga sudah ada kontrak belajar. Kita sebenarnya juga bisa menghitung sendiri sebenarnya. Kira-kira nilai saya lulus atau tidak juga sudah bisa sesuai dengan standar dan kontrak yang ada. Dihisab, dikumpulkan, kemudian dihisab, lalu wayahkumu lan bakal mutusi sapa Allah bainahum ing dalem antarane para makhluk bil adli kelawan secara adil. Tidak ada kedoliman. Kalau memang ada meskipun sedikit tetap diberikan. Jika baik ya baik, jika buruk ya buruk. Wah ini sidik lah, tidak usah lah. Tidak. Ya. Faman mongko utawi sapane wong atau makhluk kana kang ana sapa man. Iku min ghairil malaikati saking sakliyane malaikat. Wal jinni lan sakdene jin wal insi lan menungso. Iku fa innahum mongko sak temene man kana ghairil malaikat wal jin wal insi, mereka yang selain malaikat jin dan menungso iku yatala sauna padha mati kabeh. Yang lain juga mati. Lah buktine ya. Lah kena lah ada cecek mati, recoro mati, ana semut mati, ana sapi mati, dan sebagainya. Ada tumbuh-tumbuhan mati, ada ikan mati juga. Faman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku fasikon fasek. Lam yabqa mongko ora langgeng sapa man finari ing dalem jero neraka. Ba'dal hisabi ing dalem sause hisabe ngamal. Fasik lah ya, dengan catatan dia punya iman tapi tidak terlalu konsekuensi dengan imannya. Tapi imannya itu masih punya. Dia masih punya keimanan, hanya tidak konsekuensi. Ini insya Allah tidak kekal di neraka. Karena dia masih punya modal iman. Tidak fasik, tapi tidak iman. Kira-kira gimana? Nah, tinggal gini aja. Orang, kira-kira ya, orang dia punya keilmuan tentang perdagangan atau keilmuan tentang manajemen. Tapi dia tidak pernah dagang atau tidak pernah memanage apapun. Apa hasilnya? Ya rugi.
tidak masuk dihitung nanti ya. Udah buang aja gitu. Apa namanya? Ya kalau bisa sih kita iman dan kita tidak fasik ya. Nah fasik bagaimana? Ya, fasiknya paling tidak kita keluar dari perintah-perintah Allah dengan melakukan ya, dosa besar atau kita bergelimang terus menerus dalam melakukan dosa-dosa kecil. Ini ya. Itu fasik. Ya. Tapi ya selama kita punya keimanan, insya Allah dan mati dengan membawa keimanan, sekecil apapun keimanan, insya Allah tidak akan kekal di neraka. Tidak. Alias cara penake selama kita membawa kebaikan, cara penake kita tidak akan kekal di sana selamanya ada di penjara. Tidak akan kekal di penjara. Suatu saat pasti akan bebas. Ya. Ya. Yang dikehendaki sih kita ya di neraka lewat tok. Tapi kita masih sulit. Terus wa amal mukminuna anapun utai wong-wong kang padha iman. Orang yang iman, orang yang mati dengan membawa keimanan, dosanya tidak termasuk fasik misal. Meskipun sebelumnya dia kufur tapi mati iman, tobat dari kufurannya. Maka fafil jannati mongko tetep ing dalem surga khaliduna hale langgeng kabeh. Langgeng kabeh. Ya. Kira-kira piye kowe? Cara akale. Ini gambarnya pedagang kira-kira kan. Sekarang gini. Kira-kira dalam dunia kehidupan kita orang yang sejak muda dia berdagang terus. Kemudian di waktu tua dia tidak berdagang. Itu bisa disebut sebagai pedagang enggak? Berbeda dengan orang yang setiap sejak kecil sampai tua tidak pernah berdagang. Setelah lanjut usia dia aktif berdagang. Sama enggak kalau yang pertama? Tidak. Kalau yang pertama nanti bisa disebut mantan pedagang. Kalau yang kedua ya disebut pedagang. Meskipun sejak kecil sampai muda sampai tua enggak pernah dagang, tapi lanjut usia sampai mati dia dagang. Meskipun waktunya dagang hanya 1 bulan terus mati ini ya. Tapi dalam 1 bulan akhir ini dagang terus. Maka kita bisa menghitung dia sebagai kelompok dari pedagang. Sedangkan orang yang pertama kita menghitung dari kelompok mantan pedagang. Oleh sebab itu nanti pokoknya orang yang mati dalam kondisi iman ya, meskipun sebelumnya ini dia lama dalam kekufurannya, tetap insya Allah surga. Ini ya. Wa amal kafiruna anapun te wong kang padha kafir. Ini baik dari jin maupun dari manusia ya. Yang dimaksud kafir di sini adalah orang yang mati dalam kekufurannya. Ya. Kufur meskipun kayak tadi hidup dari kecil sampai tua ini dagang. Tapi ketika sudah lanjut kemudian pensiun dari dagang ya misal sudah tidak lagi disebut pedagang, yaitu juga orang yang naudzubillah tapi ya dari kecil sebagainya iman di penghujung waktunya dia pensiun. Nah, misal orang yang mati dalam kekafiran ya, meskipun selama hidupnya sebelum itu adalah iman, maka dihitung bagian akhirnya. Nah, coba saja kira-kira orang dari semester awal kuliah terus bahasa hampir selesai tidak menyelesaikan, akhirnya meluk ndi kowe.
apa kuliah ada di mahasiswa terus atau mantan ya. Tidak enak ya. Itu yang dihitung akhirnya. Ini ya, yes. Wala tafna. Gitu ya. Lan ora bakal sirna, tidak bakal hilang, tidak akan rusak, tidak akan musnah. Wala tafna lan ora bakal sirna atau ora rusak, ora hilang. Opo al jannatu surga. Ya. Tidak. Ada mengatakan klasikal surga ada 7 ya. Surga Firdaus, surga Ngaden, surga Khulid, surga Naim, surga Ma'wa, Darussalam, terus Darul Jalal. Gitu ya. Itu klaster surga ya. Nanti. Ya. Dan neraka juga ada 3 tingkatan ya. Nanti yang paling dhuwur jahanam. Ya. Jahanam itu bagi para pendurhakane mukmin, trulazo ya. Kaum Yahudi, Khutomah Nasrani, Sa'ir kanggo sobiin ya. Simbalelo. Ya. Nanti Suma Sakor kanggo Majusi, Sumal Jahim penyembah berhala, Sumal Hawiyah untuk munafik. Darkil asfal ya paling bawah. Ya. Wala ahluha wala lan ora sirna apa ahluha ahline surga. Ahluhuma ya. Apa ahluhuma ahline surga lan neraka. Kekal berarti. Ya. Wis titik. Waman utawi sapane wong iku saka mang atau ragu sapa man meragukan kena fisyain ing dalem swiji perkara min hadhil asya sang ikilah pira-pira perkara dari hal-hal itu tadi akhiratnya faqad kafara mongko temen kafir sapa man saka. Nah, yang kita tidak usah ikut-ikutan mereka-mereka yang meragukan ya. Kita tidak layak untuk ikut meragukan dan ragu. Sebenarnya sih ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.